Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah maghrib Masjid Asy-Syarifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru awal kalimat sudah tipu sambil membaca ini misalnya saya. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidayah sehingga mampu menjalankan sholat maghrib ini secara jamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita sehingga sholat kita mendapatkan pahala yang maksimal minimum 27 kali lipat. Amin. Kita sholat sendirian di rumah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat akan turun syafaat dari beliau nanti di saat Yaumul Mahsyar, Yaumul Kebangkitan, di saat kita butuh pertolongan dari syafaat ini. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan postingan di grup, sudah agak lama juga, tentang ceramahnya Ahmad Didat. Beliau mengatakan bahwa sahabat yang menghadiri haji wada, haji terakhir Rasulullah, sekitar 120.000 sahabat yang hadir pada haji wada itu. Dan katanya paling banyak hanya 10% dari sahabat tersebut yang meninggalnya di Arab. Apa poin yang bisa kita dapatkan dari informasi ini ya? 120.000, tidak sampai 10% yang meninggalnya di Arab. Jadi hanya 12.000 saja paling banyak yang meninggal di Arab. Artinya 108.000 yang lain itu gugur di dalam perjuangan mereka mendakwahkan Islam di luar Arab. Kita bisa membayangkan, kita semua tinggal di sini, itu kira-kira nanti kita dicabut nyawanya masih di Bekasi apa di luar Jabodetabek ini. Sementara ini yang sudah tinggal di sini, bahkan beberapa orang yang ikut ke kita, misalkan orang tua kita, orang tua saya pun meninggalnya di sini. Tapi mereka meninggal dalam rangka ingin mendakwahkan Islam agar tersebar seluas-luasnya di muka bumi ini. Ya, artinya perjuangan untuk mendakwahkan Islam itu benar-benar sudah sangat dipersiapkan dengan maksimal, dengan segala bentuk pengorbanan, tenaga, waktu, biaya, dan juga nyawanya siap hilang di mana saja. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga melihat postingannya Ustaz Felix Yom. Dia menyampaikan salah satu hadis yang sangat populer ya, kita semua sudah hafal. Hadisnya sangat pendek, itu balighu ani walau ayah. Mungkin selama ini kita pahami bahwa arti dari balighu ani walau ayah ini adalah sampaikan meskipun hanya satu ayat. Saya pun memahaminya seperti itu. Jadi ketika kita dapat ilmu satu ayat, kita sampaikan, berarti kita sah sudah mendakwahkan. Tapi ternyata menurut Ustaz
Felix Yao itu, yang dimaksud dengan balighu ani wal ayah itu tidak hanya sebatas sampaikan meskipun hanya satu ayat, tapi lebih dalam lagi, yaitu yang dimaksud dengan balighu ani wal ayah adalah pastikan bahwa satu ayat yang engkau sampaikan itu diterima dengan sebaik-baiknya oleh orang yang kamu beri pesan ini. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu itu ketika saya mendapatkan ceramah-ceramah dari orang, itu orang yang ceramah mengatakan pokoknya sudah saya sampaikan, ya udah gugur kewajiban. Jadi sebenarnya tidak cukup seperti itu ya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu kita datangi satu persatu ini. Kamu kemarin paham nggak dengan yang saya sampaikan? Kamu kemarin paham dengan yang saya sampaikan enggak? Kamu kemarin paham yang saya sampaikan enggak? Oh, belum paham. Di mana letak tidak pahamnya? Di sini. Oh, kenapa tidak paham? Oh, karena suara Anda itu tidak jelas. Kalimat Anda belibet, kalimat Anda tidak jelas. Oh, berarti saya yang harus memperbaiki penyampaian yang sudah saya lakukan. Jadi kira-kira maknanya seperti itu. Maka saya sangat bersemangat sekali ya untuk menyebarluaskan buku ini. Ini saya ulangi lagi ya, bahwa saya kalau melihat kalimat-kalimat ini tidak mungkin tulisan ini 467 halaman ini dipikir hanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Ini yang nulis profesor teknik, tapi tulisannya penuh filsafat ya, penuh hakikat. Ini 10 tahun nggak selesai buku ini. Dan sayang sekali beliau itu hanya menyebarkan buku ini tidak maksimal. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang tertarik. Tidak tahu, saya sudah mencoba untuk memberikan support ya di sini. Tidak ada seorang pun yang ingin membaca buku ini. Kalau ingin, akan saya upayakan semaksimal mungkin untuk saya kopikan. Ini isinya kan sekarang gampang pakai Google Lens, di foto kita ambil kalimatnya, bisa kita copy, kita share selesai. Tapi di sini belum ada yang tertarik. Bahkan ketika sudah saya sampaikan di YouTube itu, saya share di YouTube, orang sini tidak ada yang komen sama sekali karena saya sangat mengharapkan komen. Kalau pun ada baru Pak Muslim yang komen, tapi komennya mantap gitu ya. Karena bukan itu yang saya harapkan ya. Yang saya harapkan komen itu, ini bagian ini perlu dibagi, ya, bagian ini kurang jelas, bagian ini kurang mantap. Inginnya saya komennya seperti itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kasih stiker apalagi ya. Tapi meskipun begitu, saya tetap apresiasi ya pada Pak Musli ya. Beliau satu-satunya yang komen. Dapat telur Pak? Dapat telur semua. Tetap luar biasa ya. Coba dilihat ya itu di YouTube itu. Yang komen orang luar semua, dan saya bahagia ada 2 orang yang menanyakan buku ini. Tapi setelah saya jawab, dia tidak mengejar lagi. Sudah saya jawab, bagaimana caranya mendapatkan buku ini? Bagaimana caranya? Sudah saya jawab. Caranya gampang saja ya. Inbox nomor WA Anda akan saya kirim kopian dari ini, buku ini. Ini sekarang kan ini meskipun ada copyrightnya ya, ada hak ciptanya, tapi saya sudah minta izin langsung kepada penulisnya untuk saya sebarkan dalam sosmed ya, atau secara beranting ya dari orang-orang itu saya sudah minta izin dari penulisnya sendiri dan boleh. Oke, saya coba untuk membacakan saja. Saya tadi buru-buru. Nggak apa-apa, kalau mau pulang aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pulang aja. Kasihan ya kalau.
Nggak tertarik buku ini kamu? Aduh. Ya sayang sekali ya kalau buku ini sampai tidak tertarik ini ya. Ini luar biasa nih yang bentar ya saya cari dulu. Tadi sudah saya temukan sebenarnya hilang. Tetapi ini aja ya, saya sudah tidak sempat ya mencari halamannya berapa tadi yang akan saya sampaikan. Tapi saya sudah menangkap poinnya ya. Jadi di sini salah satu poin yang ada di sini mencermati tentang perbandingan bagaimana kalau ada orang yang minta-minta kepada kita itu sebaiknya dikasih atau enggak. Ada dua pendekatan. Jadi ada yang menjawab diberi itu juga positif, tidak diberi itu juga positif. Nah sekarang bagaimana ini kan bukunya kan melawan ateisme kan di sini ya. Saya dulu, saya kasih pembukaannya dulu ya. Orang ateis itu kalau hatinya jujur, maka dengan mudah setelah membaca buku ini orang ateis itu akan dipatahkan argumentasinya bahwa ateis itu sama sekali sebuah pilihan yang bodoh sekali ya. Karena apa? Keberadaan Tuhan itu dengan mudah akan bisa diterima dengan segala fenomena yang ada di alam semesta ini. Buku ini menjelaskan dengan sangat detail ya bahwa argumentasi orang-orang ateis itu sangat lemah. Dan kemudian setelah itu kan berlanjut kan, karena apa? Setelah ateis kan belum tentu pilihan berikutnya jatuh ke Islam kan. Maka untuk menjelaskan bahwa yang satu-satunya yang dipilih adalah Islam, ini pun buku ini menjelaskan dengan sangat detail. Ya sangat tidak masuk akal kalau setelah membaca buku ini kita tidak memilih Islam menjadikan pedoman hidup kita. Karena sebenarnya ya untuk menerima Islam itu tidak harus orang yang cerdas. Islam itu bisa diterima dengan mudah oleh orang yang intelektualnya tinggi, IQ-nya yang 200 ke atas, maupun orang yang IQ-nya di bawah 100. Kata survei IQ rata-rata orang Indonesia itu berapa ya? Kemarin 70 berapa ya? Sekitar berapa? 85 rata-rata orang Indonesia rata-rata apa terendah? Rata-rata ya? Berarti ada yang di bawah itu kan? Ya yang rata-rata yang artinya rata-rata itu kan tidak cerdas kan berarti kan ya? Itu pun dengan mudah akan menerima bahwa pertama Tuhan itu ada, dan yang kedua Islam yang benar gitu. Itu tidak perlu orang cerdas untuk menerimanya. Jadi dengan mudah sebenarnya. Karena apa? Allah itu menciptakan manusia itu kan untuk beribadah kepadanya. Tetapi selain itu Allah juga menurunkan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kebenaran itu sudah jelas dari Rabbmu. Tapi kamu mau percaya ya boleh, mau enggak ya boleh. Dalam surat Asy-Syams fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kamu itu mempunyai potensi untuk fujur dan mempunyai potensi untuk bertakwa. Jadi sebenarnya mudah, tapi tinggal sebenarnya mau apa enggak untuk mengikuti jalan kebenaran. Ya kalau enggak mau itu sebenarnya alasan yang paling banyak disampaikan tapi tidak jujur ya. Jadi alasan yang jujurnya adalah sebenarnya orang ateis itu cuma tidak mau diberikan beban kewajiban. Makanya mereka menolak beragama. Dan kenapa? Bukan Islam yang jadi pilihannya. Karena menjadi orang Islam itu beban kewajibannya paling berat, paling banyak. Sholat aja sehari harus 5 kali, harus puasa, harus mengeluarkan duit untuk berzakat. Paling berat kan jatuhnya pilihan bukan kepada Islam. Apalagi ditambah propaganda di mana saat ini media massa itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak senang dengan adanya Islam, dengan dakwah Islam, apalagi perkembangan Islam yang sangat
besar di Eropa saat ini, orang semakin tidak senang. Itulah yang menyebabkan terhambatnya. Tapi meskipun begitu, ini tugas berat kita bersama-sama dan ini tidak bisa kalau dilakukan perorangan ya. Memang harus secara komunitas ini kita berjuang bersama-sama. Oke, mudah-mudahan nanti kalau bisa terupload. Kali ini ada yang komen ya. Tapi kalau sempat jadi ya tolong di komen. Tapi komennya bukan basa-basi ya. Tapi komen tidak serius sih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.